Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elasa Fitri dengan NIM 2017-210-120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dari UD Fokus Abadi ini, yaitu Bapak Udin Winarto yang berumur 34 tahun sejak 11 tahun yang lalu telah menekuni bisnis di bidang jual beli mobil bekas. Usaha UD Fokus Abadi Mobil ini milik Pak Udin sudah memiliki 3 cabang, 2 ada di Kelampis dan satunya ada di Gunung Anyar. UD Fokus ini sepenuhnya dikelola oleh Bapak Udin dan dibantu dengan beberapa karyawannya. Selanjutnya ada analisa kualitatif. Yang pertama yaitu ada aspek potensi pasar. Potensi pasar mobil bekas masih luas dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Hal ini dikarenakan oleh perkembangan zaman dan seiring dengan perubahan generasi, yang mana saat ini banyak didominasi oleh kaum milenial Z, membuat berbagai kebutuhan hidup semakin meningkat, tak terkecuali dalam hal memiliki kendaraan pribadi. Yang kedua ada kepemilikan dan manajemen. UD Fokus Abadi murni dimiliki oleh debitur dan dikelola sepenuhnya oleh debitur dengan dibantu oleh 6 karyawan. Manajemen yang digunakan masih menggunakan sistem manajemen yang sederhana. Masing-masing karyawan melakukan operasional pada bidang masing-masing dan sepenuhnya berkomunikasi serta bertanggung jawab secara terpusat kepada debitur, sehingga memungkinkan debitur untuk mengawasi secara langsung. Dan yang ketiga itu ada aspek bisnis. Aspek bisnis, UD Fokus Abadi dengan teliti mencari mobil yang mana saat ini banyak didominasi oleh kaum milenial Z, membuat berbagai kebutuhan hidup semakin meningkat, tak terkecuali dalam hal memiliki kendaraan pribadi. Aspek bisnis, UD Fokus Abadi dengan teliti mencari mobil dengan kualitas yang masih bagus dan dengan harga yang rendah. Kemudian akan dirawat sehingga mobil tersebut layak dijual dengan harga yang menguntungkan. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran sendiri ada segmentasi dan penargetan, produk, harga, promosi, distribusi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang segmentasi dan penargetan dari UD Fokus Abadi Mobil ini. Target dari UD Fokus Abadi ini merupakan keluarga generasi Z dan milenial yang membutuhkan mobil sebagai kendaraan pribadi. Keluarga muda yang umumnya masih berpenghasilan rendah, pada sebagian besar gaya hidup tetap membutuhkan mobil untuk menunjang kehidupan, produktivitas dan citra mereka. Sehingga dengan menerapkan harga yang murah, UD Fokus Abadi memungkinkan untuk menjangkau konsumen di kelas ini. Dan yang kedua itu ada produk yang diperdagangkan terdiri dari bermacam merek, yaitu seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Nissan, dengan tipe bodi mobil yang bervariasi seperti sedan, city car, dan MPV. Dan yang ketiga itu harga yang ditawarkan juga relatif rendah, berkisar antara 33 juta hingga 150 juta. Hal ini dilakukan untuk menjangkau pelanggan dari kelas menengah sampai ke kelas bawah.
Yang keempat ada promosi. Tidak ada strategi promosi khusus yang dilakukan oleh UD Fokus Abadi Mobil, namun penerapan harganya adaptif, mengikuti perkembangan permintaan dan daya beli pasar. Jika dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian harga, maka akan dilakukan penyesuaian. Proses penjualannya memanfaatkan teknologi seperti marketplace dan OLX. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemasarannya mereka. Dan yang kelima ada distribusi. Distribusi mobil yang dijual oleh UD Fokus Abadi ini dikelola diperoleh dari pemasok maupun dari pelanggan yang melakukan tukar tambah mobil. Mobil yang baru masuk mendapatkan penawaran dari karyawan bagian teknis, baik dari kondisi mesin hingga kebersihan dan eksterior, sehingga mobil layak atau tidak dijual kembali. Dan yang kelima itu ada aspek 7C, yaitu yang pertama ada karakter. Dilihat dari segi penampilan, Pak Udin memang sangat rapi. Pak Udin juga murah senyum dan berbicara dengan tegas. Perilakunya pun berwibawa dan terkenal bijaksana di daerah tersebut. Dan yang kedua ada kapasitas. Pak Udin sangat baik dalam menjalankan usahanya dan angka penjualan juga terbilang sangat baik. Berdasarkan pengajuan kredit yang sebelumnya juga tidak ada masalah, sehingga tidak perlu diragukan lagi tentang kemampuan Pak Udin dalam membayar kreditnya. Dan yang ketiga ada capital. Jumlah mobil sendiri yang dimiliki Pak Udin memang cukup besar, dikarenakan sudah memiliki 3 cabang yang saya sudah sebutkan tadi. Kesungguhan Pak Udin dalam menjalankan usahanya ini tidak perlu diragukan lagi. Dan yang keempat ada kondisi ekonomi. Dikarenakan adanya wabah COVID-19 ini, kondisi perekonomian menjadi tidak stabil. Meskipun penjualan menurun, namun dari segi keuntungan masih bisa menutup semua kebutuhan karena Pak Udin memainkan trik di harga. Prospek usaha di masa yang akan datang cukup baik. Dan yang kelima ada kolateral. Sertifikat rumah yang dijadikan agunan merupakan milik sah Pak Udin sendiri. Dan yang keenam, coverage of insurance. Pak Udin mengasuransikan rumah yang menjadi agunan agar dapat memperkecil resiko yang mungkin nantinya akan dihadapi oleh pihak bank dan Pak Udin sendiri. Dan yang ketujuh ada constraint. Bisnis yang dijalankan Pak Udin ini memang sangat menjanjikan, sehingga tidak ada hambatan yang mampu mempengaruhi Pak Udin dalam menjalankan bisnisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 361. Melanjutkan presentasi dari rekan saya, di sini saya akan mempresentasikan kepada rekan-rekan semuanya mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang pertama di sini adalah laporan laba rugi dari UD Fokus Abadi untuk periode Januari 2020. Dari laporan laba rugi ini kita bisa lihat bahwa laba bersih sebelum pajak dari UD Fokus Abadi sebesar 1.532.420.000. Ini merupakan nilai yang cukup besar ya. Sekarang kita coba lihat dari mana laba ini. Yang pertama ada penjualan sebesar 25.216.000.000, kemudian
kita kurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 23.638.000.000, sehingga dihasilkan laba kotor sekitar 1.500.000.000. Kemudian kita kurangi dengan biaya-biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, air, wifi sebesar 48.080.000, sehingga hasilnya sebesar 1.532.000.000 rupiah. Kemudian kita kurangi dengan kewajiban bank, ada bunga KPR dan bunga bank, yaitu bank BTN sebesar 500.000, sehingga hasil laba bersih sebelum pajaknya adalah 1.532.420.000. Nah, dari laporan laba rugi ini kita bisa lihat bahwa secara umum kondisi keuangan di Fokus Abadi ini cukup baik dalam menghasilkan laba. Kita lanjutkan yang kedua. Di sini ada neraca dari Fokus Abadi ini per 31 Januari 2020. Dari sisi aktiva kita bisa lihat terdapat kas sebesar 50 juta rupiah. Kemudian persediaan senilai 1.749.000.000, sehingga total aktiva lancarnya sebesar 1.844.000.000. Kemudian ada trial balance sebesar 3 miliar dan kendaraan sebesar 1 miliar, sehingga total aktiva tetapnya sebesar 4 miliar. Kemudian dari sisi pasifa di sini juga seimbang 5.844.000.000 yang terdiri dari hutang bank sebesar 500.000, kemudian modal sebesar 4.311.000.000 dan laba berjalan sebesar 1.532.000.000. Nah, ini untuk trade balance-nya. Ada perumahan di Gunung Anyarmas Blok S, ini ada dua, nomor 18 dan nomor 20, yang nilainya sebesar 1 miliar dan 2 miliar rupiah. Kemudian untuk kendaraan, ini ada 3 unit mobil Avanza sebesar 390 juta, kemudian ada 1 unit Toyota Kijang sebesar 80 juta, kemudian ada 5 unit Toyota DX, ini totalnya 150 juta, kemudian 1 unit Mitsubishi Pajero 380 juta, sehingga total untuk kendaraannya tadi sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian kita lanjutkan dengan rasio keuangan. Yang pertama di sini ada NPM. Nah, NPM ini dihitung berdasarkan laba bersih setelah pajak dibagi dengan pendapatan penjualan bersih, dan angka NPM untuk UD Fokus Abadi ini menunjukkan persentase 6,08. Artinya biaya terkait ini masih bisa dikatakan normal, dan UD Fokus Abadi ini cukup efisien dalam melakukan pengelolaannya. Kemudian ada OPM, ini dapat dari EBIT dibagi penjualan bersih, nilainya 0,608%. Kemudian ada GPM, ini nilainya 6,26%, ini dapat dari laba kotor dibagi penjualan bersih. Sehingga dari GPM ini kita bisa lihat bahwa kemampuan UD Fokus Abadi dalam meminimalkan harga pokok penjualan itu dapat dikatakan baik, mengingat strategi harga murah yang ditawarkan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian berikutnya ada ROA sebesar 26,22%. ROA ini didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Dan angka 26,22% ini dalam industri ini masih dibilang tinggi, artinya kemampuan UD Fokus Abadi ini baik dalam mengubah asetnya menjadi pendapatan. Kemudian rasio berikutnya ada INTO sebesar 13,18 kali. Nah, ini didapat dari pembagian antara penjualan dengan rata-rata persediaan, sehingga mengindikasikan bahwa pengelolaan persediaan dari UD Fokus Abadi ini baik. Kemudian ada rasio ADI sebesar 28 hari. Nah, ADI ini didapat dari total hari dibagi dengan INTO yang sebelumnya sudah kita hitung. Dan
angka 28 hari ini masih terbilang rendah, sehingga pengelolaan persediaan dari UD Fokus Abadi ini juga baik. Kemudian untuk Pato ini 6,30 kali yang dapat dari penjualan dibagi aktiva tetap bersih, dan angka 6,3 artinya efektivitas dan efisiensi dana yang tertanam dalam aktiva tetap itu cukup baik. Kemudian ada Tato menunjukkan angka 4,31 kali yang didapat dari penjualan bersih dibagi dengan total aktiva, sehingga efektivitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan dan mendapatkan laba bersih itu masih baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siska Nurayuni dengan NIM 2017-21063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis kebutuhan modal kerja. Berikut sudah ditampilkan. Informasi ini berdasarkan neraca dan laporan laba rugi calon nasabah per 31 Januari 2020. Penjualan 25.216 juta, kenaikan proyeksi penjualan tahun depan 30%, harga pokok penjualan 23.638 juta, piutang dagang tidak ada, persediaan 1.794, hutang dagang tidak ada, hutang bank ada cuma 500.000, biaya administrasi dan umum tidak ada, kas 50 juta. Kemudian biaya kerja bersih 1.843.500.000. Periode waktu mulai dari 21 Maret 2009 sampai dengan laporan keuangan ini 3.968 hari. Perputaran modal kerja 309 hari. Biaya yang benar-benar dikeluarkan ada 23.638 juta. Kemudian kebutuhan modal kerja 2.396.550.000. Modal kerja yang sudah ada 1.843.500.000. Kebutuhan modal kerja 553.050.000. Hutang dagang tidak ada. Kebutuhan kredit modal kerja 553.050.000. Kredit modal kerja maksimum yang dapat dibiayai ada 560 juta. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa debitur masih kekurangan modal kerja sebesar 560 juta. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Safina Hariri dengan NIM 2017-210-732. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai analisa jaminan. Karena Bapak Udin itu tertarik dengan penawaran kredit yang ditawarkan oleh Bank SDIEP, maka Bapak Udin tersebut berencana untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank SDIEP dengan jaminan yang diberikan, yaitu sertifikat tanah atau SAM di Perumahan Gunung Anyar Emas Blok S nomor 20 Surabaya, Jawa Timur atas nama Bapak Udin dengan luas tanah sebesar 100 meter persegi. Jaminan tersebut memiliki nilai pasar sebesar 3 miliar dan nilai likuiditasnya itu sebesar 2 miliar, sehingga menghasilkan TTR sebesar 1,5%. Itu dari 3 miliar dibagi dengan 2 miliar dikali 100%. Nah, selanjutnya yaitu ada analisa resiko. Analisa resiko ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kepemilikan dan juga aspek bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek kepemilikan. Dari segi kepemilikan ini, usaha ini itu tidak memiliki risiko karena usaha ini itu secara sah dimiliki oleh calon debitur, yaitu Bapak Udin, dan dikelola dengan calon debitur itu sendiri yang dibantu dengan karyawannya, sehingga dapat dipastikan bahwa usaha ini dapat berjalan dengan baik dan usaha itu layak untuk diberikan kredit untuk membantu usahanya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Tia dengan NIM 824. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai aspek bisnis. Dari segi bisnis, UD Fokus Abadi dapat dikatakan cukup menguntungkan karena mobil pada zaman sekarang itu menjadi kebutuhan pokok. Umumnya itu untuk generasi Z dan milenial. Kompetitor di bidang usaha ini terbilang cukup banyak. Namun calon debitur itu sudah berkecimpung ke dalam usaha ini cukup lama, dan sehingga calon debitur ini mempunyai
cara-cara yang bisa memenangkan pesaingnya. Sebagai contoh adalah dalam segi permainan biaya. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama, usaha berjalan baik dan menguntungkan. Lalu yang kedua, jaminan sangat baik dan mengcover seluruh pinjaman. Ketiga, nama calon debitur tidak terdaftar di daftar hitam Bank Indonesia dan daftar kredit macet Bank Indonesia. Dan terakhir, karakter calon debitur ini sangat baik, bijaksana, dan sangat kooperatif dalam memberikan informasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.